Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di video kali ini kami akan membahas mengenai AMDAL di kawasan pertambangan. Nah, selanjutnya mengenai isu-isu lingkungan akibat kegiatan pertambangan menurut United Nations Environment Program atau UNEP pada tahun 1999. Mereka menggolongkan dampak kegiatan tambang menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, kerusakan habitat dan biodiversity pada lokasi pertambangan, perlindungan ekosistem atau habitat atau biodiversity di sekitar lokasi pertambangan, lalu yang ketiga, perubahan lanskap atau gangguan visual atau kehilangan penggunaan lahan, yang keempat, stabilisasi site dan rehabilitasi, yang kelima, limbah tambang dan pembuangan tiling, yang keenam, kecelakaan atau terjadinya longsoran pada fasilitas tiling, yang keenam, emisi udara, yang ketujuh, debu, kedelapan, perubahan iklim, kesembilan, konsumsi energi, kesepuluh, pelumpuran dan perubahan aliran sungai, lalu 11, buangan air limbah dan air asam, ke-12, perubahan air tanah dan kontaminasi, ke-13, limbah B3 dan bahan kimia rakat dan pemukiman tambang, yang ke-14, perubahan air tanah dan kontaminasi, lalu selanjutnya ada pengelolaan bahan kimia, keamanan pemaparan bahan kimia, dan yang terakhir yaitu kebisingan. Lalu berdasarkan draft rancangan undang-undang pertambangan umum mengklasifikasikan bahan tambang menjadi 6 kelompok usaha pertambangan, yakni yang pertama, pertambangan mineral radioaktif, yang kedua, pertambangan mineral logam, yang ketiga, pertambangan mineral non-logam, yang keempat, pertambangan batu bara, gambut, dan bituminen padat, yang kelima, pertambangan panas bumi, dan yang terakhir, pertambangan air tanah. Nah, mengenai ruang lingkup kegiatan tambang, itu yang pertama eksplorasi, lalu yang kedua ekstraksi dan pembuangan limbah bantuan, yang ketiga pengolahan biji dan operasional, yang keempat penampungan tiling, pengolahan dan pembuangannya, yang kelima pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi, yang keenam pembangunan pemukiman karyawan dan base camp pekerja. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai dampak kegiatan tambang itu yang pertama, letak dan lokasi tambang terhadap akses infrastruktur dan sumber energi. Yang kedua, jumlah kegiatan konstruksi dan tenaga kerja yang diperlukan, serta tingkat migrasi pendatang. Yang ketiga, letak kawasan konsesi terhadap kawasan lindung dan habitat alamiah, sumber air bersih dan badan air, pemukiman penduduk setempat dan tanah yang digunakan oleh masyarakat adat, dan yang terakhir, tingkat kerawanan kesehatan penduduk setempat dan pekerja terhadap penyakit menular seperti malaria, AIDS, dan sistosomiasis. Apa pentingnya AMDAL di kawasan lingkungan? Jadi, kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Kegiatan pertambangan selain menimbulkan dampak lingkungan, ternyata menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Oleh karena itu, AMDAL suatu kegiatan pertambangan yang sangat diperlukan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam lingkungan pertambangan adalah air asam tambang atau AAT, karena berpotensi menimbulkan konflik kepada masyarakat lokal sekitar area pertambangan dan berdampak pada terganggunya operasional pertambangan. Lalu dengan adanya AMDAL, ini akan menjawab dua tujuan pokok, yaitu yang pertama, memastikan bahwa biaya hidup lingkungan, sosial, dan kesehatan dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan penentuan alternatif kegiatan yang akan dipilih. Lalu yang kedua, memastikan bahwa pengendalian pengelolaan, pemantauan, dan serta langkah-langkah perlindungan telah terintegrasi di dalam desain dan implementasi proyek serta rencana penutupan tambang. Kemudian, analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Ini berdasarkan PPRI nomor 51 tahun
1993. Lalu tujuan studi analisis AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasi rencana kegiatan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi rona lingkungan awal, terutama komponen dan parameter lingkungan yang secara potensial akan terkena dampak. Lalu bagi pemerintah, itu yang pertama, memberikan informasi mengenai manfaat kegiatan penambangan bagi masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai penyusun konsep tata ruang. Lalu bagi pemilik kegiatan, yang pertama merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi rona lingkungan awalnya, serta tingkat pembangunannya yang sudah ada. Lalu yang kedua, memberikan gambaran yang jelas terhadap manfaat dan resiko, serta sasaran atau tujuan kegiatan penambangan. Lalu bagi masyarakat, tentu hal ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk merencanakan usaha yang sesuai dengan kondisi rona lingkungan saat itu, serta kondisi yang akan datang sebagai akibat adanya pertambangan. Nah, lalu dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama adalah kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL. Tujuan penyusunan KANDAL adalah untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL, serta mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. KANDAL berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemerakasa penyusun dokumen ANDAL, instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis komisi penilai AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan, serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen industri pertambangan untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL. Lalu dokumen yang kedua adalah dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Penyusunan dokumen ANDAL di pertambangan mengacu kepada surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1256 K-8-P.PE-1996 tentang pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan di bidang pertambangan dan energi, serta Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu dokumen yang ketiga adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan atau RKL ANDAL. Maksud dari penyusunan RKL adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan khusus atau detail dari penyusunan RKL ini adalah merumuskan berbagai upaya kebijakan dan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak lingkungan negatif penting, serta meningkatkan dampak lingkungan positif penting sebagai bagian yang menyatu dalam melaksanakan rencana kegiatan. Lalu dokumen yang terakhir adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan atau RPL ANDAL. Penyusunan dokumen RPL ini berpedoman pada Permen LH nomor 8 tahun 2006. Sesuai dengan peraturan tersebut, di dalam dokumen analisis ANDAL dievaluasi dampak negatif dan dampak positif penting akibat penambangan tersebut. Rencana pengelolaan lingkungan atau RPL terhadap dampak penting yang dimaksud dengan tujuan mengendalikan dampak negatif penting dan mengembangkan dampak positif penting. Untuk menilai apakah pengelolaan lingkungan berhasil mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, maka dilakukan pemantauan lingkungan. Lalu dokumen yang terakhir adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan atau RPL ANDAL. Mungkin itu saja video yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan bisa menambah ilmu mengenai AMDAL di kawasan pertambangan. Terima kasih kami ucapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.